Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan nikmat yang beliau berikan, kita diberinya kesihatan, diberinya kesempatan sehingga pada Ramadan kali ini kita masih sihat melaksanakan ibadah dengan sempurna. Demikian juga selawat dan salam kita sanjung-sajikan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat dan keluarga beliau sekalian. Para pemirsa suluh yang saya cintai, baik, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi dengan ibu-ibu dan bapa-bapa pemirsa. Hari ini saya memilih topik muhasabah media meningkatkan kualitas iman dan takwa. Muhasabah biasanya diartikan sebagai perenungan atau introspeksi diri, evaluasi diri, dengan kata lain mengaudit diri kita sendiri. Mengapa perlu muhasabah? Muhasabah itu adalah untuk meninjau kembali terhadap perbuatan, sikap dan juga kelemahan serta kebaikan yang telah kita lakukan. Kemudian muhasabah itu memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas seorang muslim, di mana ia akan mengevaluasi dirinya dengan tujuan hari esok lebih baik dari hari ini, mengetahui perbandingan kebaikan dan keburukan yang dilakukan. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Rasulullah bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maqbunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un." Dalam hadis ini Rasulullah bersabda, barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, dia adalah beruntung. Kemudian barang siapa yang hari ini seperti yang kemarin, dia itu merugi. Selanjutnya, orang yang hari ini lebih jelek dari kemarin, itu terlaknat. Jadi dengan demikian, melalui muhasabahlah kita bisa meninjau, melihat bagaimana aktivitas, bagaimana sikap ibadah kita hari-hari, sehingga kita tidak tergolong orang yang merugi, apalagi yang terlaknat. Kita harapkan kita tergolong dalam orang-orang yang beruntung. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, sebab itu kita perlu, apa saja yang perlu dimusabahah, kita perlu bermuhasabah, Pertama adalah aspek ibadah. Aspek ibadah perlu kita muhasabah. Artinya, tujuan manusia diciptakan Allah adalah untuk mengabdi, untuk beribadah kepadanya. Arti ibadah adalah hubungan manusia dengan Allah, sementara hubungan manusia sesama manusia dinamakan muamalah. Jadi dalam firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah berfirman, manusia diciptakan dan jin juga diciptakan hanya untuk mengabdi kepadanya, beribadah kepadanya. Itu dari segi aspek ibadah. Yang lebih penting lagi adalah aspek usia, aspek rezeki dan juga pekerjaan. Saya ingin membawa sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dalam sunannya, itu nomor hadis 2416, dan juga Tabrani dalam kitabnya Mu'jam Al-Kubra jilid 10 nomor hadis 9772. Hadisnya bunyi, hadis atau matanya, "La tazula qadama ibni Adam yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin an umurihi fima afnahu
wa an syababihi fima ablahu wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa ma amila fima alima. Hadis ini menerangkan belum bergeser 2 langkah kaki anak Adam dari sisi Tuhannya pada hari kiamat akan ditanyakan 5 hal. Yang pertama ditanyakan tentang umur, usia, bagaimana dia habiskan. Yang kedua, masa muda, ke mana dia gunakan. Yang ketiga, harta. Untuk harta 2 pertanyaan. Dari mana diperoleh dan ke mana dia gunakan atau dia manfaatkan. Yang kelima, apa yang diamalkan dari ilmu yang diketahui. Berarti ini melalui muhasabahlah baru kita bisa menilai dari apa saja yang ada dalam pertanyaan hadis tadi, agar kita nanti bisa memberi jawaban yang tepat di yaumil qiyamah. Karena tujuan kita adalah di samping memang mengisi kehidupan di dunia, tujuan akhir kita adalah kebahagiaan di akhirat kelak. Sebelum dihisab, kita menghisab diri sendiri. Itulah artinya muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu kata Sayyidina Umar Ibn Khattab, ya. Perhitungkanlah atau hitunglah, auditlah atau hitungilah apa dirimu saja yang telah kamu lakukan sebelum dihitung nanti di yaumil hisab. Jadi makanya jangan lupa hadis ini meriwayatkan apa saja yang akan dipertanyakan nanti. Usia kita yang sekarang ini masing-masing sudah ada, tentu tidak lagi balita. Jadi kita harus sudah mulai muhasabah. Apa yang kita lakukan selama usia yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga masa muda, apalagi tentang harta. Dari mana kita peroleh dan ke mana pula kita gunakan nanti. Seakhirnya ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita ketahui, apa yang sudah kita amalkan dari ilmu itu. Jadi itu sudah 2 aspek yang perlu kita muhasabah, yaitu tadi aspek ibadah hubungan dengan Allah, aspek harta, usia dan rezeki, pekerjaan, ya. Berikutnya yang ketiga, aspek sosial. Aspek kehidupan sosial ini yang paling banyak, ya, karena sekarang kita melihat medsos, mungkin melalui lisan tulisan mengisi konten-konten yang tidak jelas. Itu semuanya adalah punya akibat nanti apa yang kita tulis di dalam medsos. Jangan kita sampai menjadi orang yang failid, kata Rasulullah. Ya, muflis. Muflis itu artinya failid. Jadi seorang manusia itu membawa banyak pahala amal ibadahnya selama di dunia. Amal salat, amal puasa, zakat dan sebagainya. Tapi dia juga menzalimi orang lain. Dan menzalimi itu sekarang tidak hanya melalui lisan, tapi juga melalui tulisan dalam konten-konten medsos. Itu juga harus kita sadari. Jadi, apa yang terjadi di hari kiamat? Semua amal kebaikannya itu setelah ditimbang, tapi banyak sekali kezaliman yang dia lakukan. Jadi segala kebaikan itu diserahkan kepada orang yang dizalimi. Selanjutnya, seandainya belum cukup, dosa orang yang dizalimi itu ditimpakan kepada orang yang melakukan perbuatan zalim tadi. Jadi itulah yang disebut failid oleh Rasulullah. Karena Rasulullah menanyakan kepada sahabat, tahukah kamu siapa muflis itu? Itu orang yang failid. Para sahabat menjawab, orang yang tidak punya dirham ya Rasulullah. Tapi kemudian beliau menjelaskan orang failid seperti yang dijelaskan tadi, yaitu kehabisan ya pahala yang dia lakukan selama di dunia, karena harus dengan bebas ya gratis diserahkan kepada orang yang dizalimi, sehingga orang dizalimi itu terbebas dan tentu dosanya ditimpakan lagi kepada orang yang melakukan kezaliman. Kemudian kita juga ingin melihat ya langkah apa yang bisa kita gunakan untuk melakukan muhasabah. Mungkin para pemirsa selalu melihat ada biasanya menjelang habis tsunami. Ya, di Aceh ada muhasabah yang diundang para tokoh ulama-ulama.
untuk bermuhasabah. Itu salah satunya. Muhasabah dengan berombongan, muhasabah dengan ramai-ramai di tempat tertentu. Tapi yang lebih diinginkan adalah muhasabah terhadap diri kita sendiri. Seharian bisa kita lakukan. Ya, apakah di waktu-waktu yang sepi kita renungkan, apa yang telah saya lakukan hari ini? Apa yang masih kurang? Perlu kita tambahkan, perlu dikurangi, mungkin seperti yang menzalimi orang tadi. Saat itulah kita setelah merenungkan apa yang kesalahan yang kita lakukan, kita kombinasilah itu dengan amal-amal ibadah yang lain agar bertambah kebaikan dilakukan. Lebih-lebih lagi ini pada bulan Ramadan. Kesempatan bulan Ramadan, dalam hadis Rasulullah menjelaskan amal ibadah yang dilakukan, amal sunnah itu dihitung seperti pahala fardu atau wajib. Sementara amal yang fardu itu berkali lipat, ya, 70 kali lipat diberi pahala. Memang kita bukan berbisnis dengan Allah, artinya bukan berbisnis harus mengharapkan sekian pahala. Ya, kita ukur semua, tidak demikian. Tapi dengan bermuhasabah yang kita inginkan adalah nanti di yaumil qiyamah, di yaumil hisab, amalan yang kita lakukan ini memang benar-benar bermanfaat untuk membebaskan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman, saya ingin menjelaskan di akhir kesempatan ini ada 4 poin penting dalam bermuhasabah sesuai dengan firman Allah, ya. Yang pertama adalah perintah Allah itu bermuhasabah. Dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah memperhatikan setiap jiwa, wal tanzur nafsun, setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dilakukan untuk hari esok. Hari esok dimaksud di sini adalah hari kiamat, ya. Semua kita dalam hidup ini tidak ada yang kekal, semua kita akan kembali. Maka kita perlu mempersiapkan diri untuk hari esok, tentu dengan amal ibadah, dalam hal ibadah dengan hubungan dengan Allah, juga menjaga hubungan sosial dalam bermuamalah. Yang kedua, dengan muhasabah adalah merupakan tolak ukur keimanan seseorang, sejauh mana dia bisa menerapkan muhasabah dalam kehidupan. Yang ketiga, menjadi karakteristik seseorang bertakwa dengan menghisap dirinya, dia semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas amalan demi mendapat ridha-Nya. Yang terakhir, itu adalah menjadi kunci sukses. Dengan bermuhasabah mendapatkan kunci sukses. Kenapa? Di awal tadi sudah saya mulai. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, dia adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Demikian para pemirsa yang dimuliakan Allah. Dengan membiasakan diri untuk bermuhasabah, berarti kita telah berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa demi kesempurnaan. Baik, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.